Jangan merasa aduh aku ini pendosa, rasanya malu deketin Allah. Sholat aja susah, apalagi sholawat. Ntar deh sholawatnya nunggu bisa sholat dulu. Kapan bisa sholawatnya dan kapan akan sholatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah kan semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya, atau klik aja nanti linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Ami di Jakarta Timur. Halo Mbak Ami, salam kenal ya. Langsung aja aku baca nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ami dari Jakarta Timur. Sebelumnya Mbak, saya mohon maaf kalau kali ini testimoni saya kepanjangan ya Mbak Mel. Mbak Mel, saya pertama kali kenal salawat di tahun 2019 kalau tidak salah. Pertama kali dari Ustadz Mukhlis Marshall dan Ustadz Yusuf Mansur. Pertama saya amalin Mbak salawat, kalau itu salawat Jibril Mbak, saya lupa hitungannya. Mulai dari situ rezeki saya mengalir dan dipermudah oleh Allah. Dan tiap kali ada masalah sama suami, alhamdulillah suami saya selalu memaafkan saya Mbak. Nah, di tahun 2023 saya kenal Mbak Mel dengan salawat munjiat. Di situ banyak ujian Mbak, dari masalah rizki, rumah tangga. Tapi alhamdulillah saya pernah ngalamin 1000 munjiat Mbak. Alhamdulillah Allah mudahkan segalanya. Seperti baru-baru ini Mbak, hari Kamis kemarin tanggal 23 Februari saya membatin. Saya mau pinjam uang ke saudara atau ayah saya sebesar 2 juta buat memenuhi warung saya Mbak. Oh iya Mbak, saya juga berdagang Mbak, dan dapat lokasi dagang ini dari sholawat. Kita lanjutin ya Mbak cerita yang tadi. Setelah itu saya urungkan niat saya buat meminjam Mbak. Ketika itu saya buka YouTube Mbak Mel, saya lihat testimoni Kak Satria, bukan Mbak Satria ya, Kak Satria yang membaca istighfar habis maghrib sampai isya. Jangan dihitung Mbak, yang bunyinya astagfirullah innahu kana ghafaro. Kalau salah tulisannya mohon maaf ya. Nah, saya kerjain itu Mbak tanggal 23 malamnya. Setelah selesai masuk isya, saya sholat isya dan sholat sunnah yang di rakaat pertama Al-Fatihah dan kedua sudah Al-Waqiah Mbak, dan begitu juga rakaat kedua ya Mbak. Saya baca di dalam sholat sambil lihat Al-Quran Mbak. Kata Mbak Satria, Kak Satria ya, ini cowok loh Mbak. Kata Kak Satria, boleh lihat Quran asal tidak bergerak kelebihan 3 kali ya Mbak. Setelah itu saya baca Yasin 3 kali, dan keesokan paginya saya selalu setel sholawat nariyah udah 3 hari berturut-turut Mbak, selama 1 jam di warung. Setelah itu malam di tanggal 24 suami saya pulang. Dan alhamdulillah Mbak, suami saya ngasih uang jumlahnya lebih dari 2 juta Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Uang itu uang buat bayar kontrakan dan jajan anak-anak Mbak. Alhamdulillah tanggal pembayarannya masih lama dan bisa saya gunakan dahulu Mbak. Dan alhamdulillah saya tidak jadi meminjam kepada siapapun. Padahal waktu itu saya udah ngebatin kalau tidak dapat, saya mau pinjam ke orang dengan dibalikin pakai bunga. Tapi saya
tepis itu jauh-jauh. Maaf ya Mbak kepanjangan. Sekian dulu ya Mbak buat Mbak Mel. Saya ucapkan terima kasih sudah membacakan testimoni saya yang panjang banget ini. Semoga Mbak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oh ya Mbak, saya mau bertanya, anak saya belum bisa berjalan. Apa boleh saya bersalawat buat anak saya? Boleh dong ya. Kita bahas dulu tentang Mbak siapa ini? Mbak Ami di Jakarta Timur. Mbak Ami ini udah salawatan dari 2019. Pada saat itu bacanya salawat Jibril ya teman-teman, dan Masya Allah masih istiqomah sampai sekarang. Pernah baca 1000 munjiat juga, dan sekarang coba ngamalin baca istighfar tadi ya. Istighfarnya sampai nggak dihitung dari mulai habis maghrib sampai habis isya. Kemudian baca dengerin seharian berhari-hari tadi ya, dengerin salawat nariyah 3 hari betul-betul dengerin nariyah. Kalau nggak dengerin kan otomatis ikut-ikutan ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli malumillah. Masya Allah, asik ya, salawat nariyah tuh asik loh dibaca. Aku sendiri baca nariyah itu nggak perlu maksudnya bisa di dalam hati. Kalau munjiat kadang-kadang di dalam hati agak susah, tapi kalau nariyah gampang di dalam hati. Cuman emang susah, dasar cintanya udah kecantol sama munjiat. Jadi untuk pindah ke lain hati itu susah. Cuman ya sesekali lah kalau dilaguin mah oke lah, aku suka baca juga, suka ngelaguin juga baca nariyah gitu ya. Dan Masya Allah, tadinya Mbak Ami ini kepengen pinjam duit 2 juta, butuh banget 2 juta ke saudaranya, ke omnya tadi nggak salah ya. Cuma diurungkan niat itu, nanti aja deh, nggak usah deh. Aku ikhtiar langit aja dulu deh, nggak mau minta ke siapa-siapa dulu deh. Pokoknya ikhtiar langit, bener-bener baca istighfar, baca sholawat, terus dilakuin. Dan Masya Allah 3 hari kemudian, tiba-tiba suaminya pulang, bawa uang 2 juta lebih, yang uang itu bisa digunakan untuk bukan bisa digunakan, dan uang itu memang tujuannya untuk bayar kontrakan, sama kelebihannya untuk jajan anak. Dan Masya Allah, karena bayar kontrakannya masih lama, mbaknya mau pakai buat sesuatu yang lain dulu. Masya Allah banget teman-teman. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, meskipun kita selama ini sering berbuat, misalnya berbuat yang dilarang Allah gitu ya, kita sering meninggalkan perintah Allah dan lain-lain, tapi kalau kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau jadi manusia yang lebih baik, kita datang ke Allah, kita deketin Allah, Allah nerima nggak? Pasti nerima. Allah itu baik banget, beda sama kita. Ya kalau udah dongkol, udah kesel, ya maafin, tapi butuh waktu. Tapi kalau Allah enggak, Allah baik banget. Jadi siapapun yang nonton ya teman-teman, jangan merasa aduh aku ini pendosa, rasanya malu deketin Allah. Sholat aja susah, apalagi sholawat. Ntar deh sholawatnya nunggu bisa sholat dulu. Kapan bisa sholawatnya dan kapan akan sholatnya? Kalau teman-teman sekarang tidak sholat dengan berbagai hal, udah kelamaan gak sholat, males buat sholat ya, langsung baca sholawat. Jangan baca sholawat ya nunggu rajin sholat dulu, karena sampai kapanpun itu kagak rajin-rajin, kagak mulai-mulai itu sholat, dan kita gak sholawat-sholawat. Sholawat dulu aja langsung, meskipun sholat itu nomor 1 ya, tapi itu berat ya, apalagi bagi orang-orang yang memang gak pernah sholat nih. Sholawat aja dulu kamu, nanti dengan kamu sholawat, kamu akan bisa mengerjakan sholat. Sedahsyat itu yang membaca sholawat. Beneran teman-teman ya, meskipun bagusnya kita paksa diri untuk sholat, tapi untuk sebagian orang ada yang memang berat banget tuh langkahnya, karena udah terbelenggu oleh dosa-dosanya, sering banget ninggalin sholat, dan itu dosa besar teman-teman ya. Kalau kalian merasa kok hidup aku susah terus ya, kok masalah aku gak kelar-kelar ya, kok aku hutang terus ya gitu loh, kok aku hidupnya gak pernah ada perubahan ya, hancur makin tahun hancur.
Coba lihat sholatnya. Orang kalau sholatnya dijaga, insya Allah deh. Meskipun kita nggak kaya, tapi hidup kita tenang, kita nggak banyak masalah. Walaupun masalah ada aja, tapi kita nggak ruwet gitu loh teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ayo mulai baca sholawat. Karena udah ada buktinya memang. Jadi salah satu teman aku ya, dia ini nggak pernah sholat. Dan dia ini mu'alaf juga teman-teman, nggak pernah sholat, nggak ada yang bimbing, suaminya pun nggak ngebimbing dia untuk sholat, bahkan suaminya pun jarang sholat gitu loh. Ya ini gimana sih ya bapak-bapak yang ngajak istrinya untuk mu'alaf, udah ikut mu'alaf tapi nggak dibimbing, aduh sayang banget ya, kasihan gitu loh. Dan akhirnya si ibu ini sering banget dulu kepengen mengakhiri hidupnya, dikit-dikit pengen mengakhiri hidup gitu ya. Aku bilang coba deh bu, baca sholawat. Aku bilang gitu. Kayak gimana tuh? Alhamdulillah si ibu ini bukan tipe orang yang nggak mau dengerin orang yang lebih muda dari dia gitu. Dia mau mendengar gitu loh. Coba deh bu, ibu baca sholawat. Apa? Kayak gimana? Coba tulisin. Aku tulisin, aku ketik kan, aku tulisin. Terus aku kirim suara yang ini apa namanya sholawatnya. Shollallahu ala Muhammad. Udah baca itu aja. Kira mulai dia baca. Kasih tasbih pada saat itu kan. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Perlahan tapi pasti. Lama-lama dia yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat. Walaupun sholatnya cuma subuh sama maghrib ya. Kalau udah di rumah, karena dia kadang-kadang kan keluar ya. Kerjaannya memang di luar. Sholatnya ntar subuh doang, kadang maghrib doang ya. Dan Masya Allah sekarang nih, itu kan dulu ya, itu 2020 teman-teman. Pada saat itu aku ngajak si ibu ini ayo sholawatan gitu. Udah gak pernah lagi kepengen mengakhiri hidup, gak ada lagi pikiran buat seperti itu. Dan makin hari itu makin legowo gitu loh. Jadi kayak sekarang tuh sekarang-sekarangnya udah yang ya udah legowo ngejalanin hidup, gak pernah lagi ada kepikiran pengen mengakhiri hidup. Dan Masya Allah gak cuman sholat wajib, dia juga sekarang udah mulai sholat malam. Dahsyat banget the power of salawat. Ketika kita sudah rajin bersolawat, salawat itu yang menjadi benteng diri kita. Ingat, syaitan tidak mau baca salawat. Mereka akan berusaha gimana caranya supaya kita nggak salawatan teman-teman. Kita udah mulai rajin baca salawat, nanti tahu-tahu kita ada omongan dari mana-mana. Nggak boleh tuh salawat karena pengen dunia. Nggak boleh tuh salawat kok pengen utang lunas. Nggak boleh tuh salawat kok pengen bayar kontrakan. Ya, akhirnya kita mikir, oh iya juga ya, nggak boleh ya, harusnya kan lillahi ta'ala. Aku nggak mau lagi deh kayak gitu. Dan akhirnya lama-lama pelan-pelan berkurang dan meninggalkan salawat. Teman-teman, kita ini butuh Allah. Kita ini hidup masih butuh sama urusan dunia. Ya, yang urusan dunia ini insya Allah bakal jadi bekal juga kita pulang ke akhirat. Ya teman-teman ya, nggak apa-apa, boleh kita baca sholawat, berharap kepengen kehidupan kita berubah, kepengen utang kita lunas. Nggak apa-apa, boleh teman-teman. Ya memang jalannya harus seperti itu. Ya. Kita harus ikhtiar bumi dan harus dibarengin ikhtiar langit. Nggak boleh salah satunya aja, nggak boleh. Harus keduanya balance. Jadi kalau kita kerja, ya harus kerja. Apalagi kepala rumah tangga. Dan kita harus barengin dengan ikhtiar langit. Ya, rajin sholat, rajin baca sholawat, dan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita rajin baca sholat, udah pasti deh ibadah-ibadah lainnya tuh mengikuti teman-teman. Bakalan kita rajin baca Quran. Jangan salah loh, baca Quran. Teman-teman baca 1 juz aja sehari. Nikmat, waktu jadi terasa bener-bener kayak ini waktu tuh bener-bener waktu yang bener-bener berfaedah buat hidup kita hari ini. Hati ceria, hati kita happy ya, ceria sama happy sama aja ya, bahagia gitu ya. Walaupun masalah banyak dan Masya Allah rezeki juga lancar loh baca Quran teman-teman. Kalau teman-teman bisa baca Quran, jangan buang waktu dong baca Qurannya. Minimal tiap selesai sholat, baca Qurannya minimal 1 ayat aja. Ya, kan sebentar. 1 ayat, nanti lama-lama bisa 2 ayat, 10 ayat, selembar. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Lama-lama sehari 1 juz. Dan Masya Allah itu dahsyat teman-teman. Ya, aku ngerasain sendiri waktu aku jadi lebih bermanfaat, rezeki juga lancar. Gitu ya. Jadi kita boleh minta apapun sama Allah, dan memang harusnya seperti itu. Yang salah itu ketika kita butuh sesuatu, kita mencarinya manusia. Banyak banget
orang-orang yang ngelarang aku gitu ya. Ada orang pun yang ngelarang aku, bukan banyak ya, banyak memang banyak yang gak sepaham. Maksudnya gini, ada orang yang ngelarang aku nih teman-teman buat baca sholawat karena ingin ini dan itu. Aku ingat banget ya pada saat itu, ngelarang aku, nggak boleh tuh kamu tuh baca sholawat karena gini-gini, nggak boleh tuh baca sholawat, harus ikhlas ya, nggak boleh seperti itu. Dia nggak mau gitu loh, dia tidak sepaham dengan aku. Tapi ketika dia butuh urusan dunia, dia carinya aku, bukan cari Allah. Ketika bahkan dia menyuruh, mengajak orang lain, ketika butuh sesuatu, carilah aku, memang aku Tuhan, kan gitu ya teman-teman. Itu yang udah salah. Padahal nih orang ya, bukan ngegosip ya, ini kan jadi contoh. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin banget, rajin. Tapi ketika butuh apa-apa, carinya bukan Allah, carinya manusia. Akhirnya apa? Ya udah diuji mulu, maksudnya susah terus gitu loh. Dan satu lagi, kadang kita juga jadi teman-teman, nggak apa-apa ya kita sholawatan karena pengen ini dan itu. Nanti dengan sendirinya kita nggak pengen ini dan itu lagi kok. Kemarin aku lagi baca sholawat munjiat 1000 kali. Pada saat aku memulai 1000 kalinya sekali duduk, tapi ya aku 3 jaman waktu hari pertama. Sama sekali aku nggak ada keinginan apapun. Maksudnya pengen mah banyak yang aku mau, tapi pada saat aku baca 1000 munjiat itu nggak ada kayak aku niatkan untuk ini dan itu, nggak ada. Saking banyaknya apa yang ku mau, aku cuman ya Allah, aku minta yang terbaik aja menurut Engkau buat aku dan keluargaku, udah. Sampai segitunya teman-teman, karena udah terbiasa. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong nggak boleh, jangan sampai berhenti, lanjutkan salawatnya ya. Mereka tidak sepaham. Dan Masya Allah, kembali kita ke Mbak Ami. Masya Allah, Mbak Ami akhirnya bisa dapat uang 2 juta tanpa harus minjem, tanpa harus malu. Kalau kita minjem ke orang lain, ke manusia, meskipun ke saudara kita sendiri, kalau dikasih, ya kalau nggak dikasih diomongin, iya malu. Makanya carinya Allah. Kalau kita nyari Allah nggak kecewa, malah dilebihin tuh. Butuhnya 2 juta, dikasihnya lebih dari 2 juta. Allah berikan rizkinya melalui suaminya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ami di Jakarta lancar terus rezekinya ya Mbak Ami ya, dan istiqomah sholawatannya. Oh ya, tadi Mbak Ami juga bilang bisa nggak buat anaknya untuk jalan? Bisa banget ya, bikin air doa, tiup, kasih ke anaknya minumin setiap hari, rutinin. Juga baca sholawat, doa, setiap habis sholat doa ya Allah sambil usapin di kaki, sholawatin, insya Allah ntar cepet jalan ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat dan juga semoga teman-teman yang nonton istiqomah sholawatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.